Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ramada Thorik. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, tepatnya dari kelas 1D, dengan nomor NPM 2578314. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komputasi awan dan embedded system. Dua teknologi ini sangat penting dan sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di bidang pendidikan, industri, maupun bidang teknologi modern yang sering kita gunakan ya seperti komputer dan handphone segala macam. Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya. Baik, yang pertama ini kita akan bahas komputasi awan atau cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing ini adalah teknologi yang memungkinkan kita ini untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data serta aplikasi melalui internet. Jadi tanpa harus menggunakan perangkat penyimpanan fisik sendiri seperti hard disk atau server lokal. Jadi ini untuk menyimpan atau mengelola akses data kita secara online ya. Jadi kita tidak memerlukan hard disk storage dari teknologi yang sedang kita gunakan. Contoh penggunaan cloud computing ini contohnya yaitu ada di Google Drive. Google Drive itu biasa kita untuk menyimpan file-file seperti dokumen, video, dan foto tanpa mengurangi storage dari teknologi yang sedang kita gunakan, handphone atau laptop segala macam. Ada juga Google Classroom, itu untuk pembelajaran online. Jadi tugas yang sudah kita upload itu otomatis tersimpan di Google Classroom secara online ya, tidak mengurangi dari storage kita. Ada YouTube, jika kita mengunggah video seperti tugas ini kan akan kita unggah di YouTube, itu tersimpan di YouTube. Email, Gmail itu juga menyimpan dari data-data pesan pribadi kita. Kalau di iOS biasanya itu ada iCloud. iCloud ini menyimpan data-data kita secara online tanpa mengurangi storage kita. Keuntungan dari komputasi awan ini tersendiri apa sih? Yang pertama, itu hemat biaya. Tidak perlu membeli server sendiri. Jadi kita hemat biaya dan hemat memori. Jadi memori kita itu tidak berkurang karena kita simpan melalui cloud computing ini. Yang kedua itu aksesnya mudah. Bisa diakses kapan saja dan di mana saja, dan tidak hanya di device ini. Kita kan di cloud computing itu biasanya menggunakan akun. Jadi bisa kita akses di device yang berbeda. Dengan cara kita memasukkan akun dari cloud computing yang kita masukkan, seperti akun Google gitu. Penyimpanannya juga besar. Kapasitasnya bisa disesuaikan tergantung kebutuhan kita. Misalnya kayak dari Google Drive itu kita dibekali memori 32 GB dan itu bisa kita tambah dengan cara berbayar ya. Dengan cara berlangganan kita bisa menambah dari cloud computing itu tersendiri. Jadi penyimpanannya bisa lebih besar tergantung kita menyesuaikan kebutuhan kita. Dan yang keempat itu keamanan data. Keamanan datanya ini sangat aman karena dikelola oleh penyedia layanan. Datanya ini ada di sebuah akun kita yang hanya kita yang tahu email dan passwordnya. Contoh kayak penyediaan cloud computing ini ada Google Cloud, terus ada iCloud segala macam ya. Mungkin paham lah ya yang basis-basisnya kayak akun yang kita simpan di dalam akun tersebut, jadi tanpa mengurangi storage kita. Dengan komputasi awan ini, pekerjaan menjadi lebih praktis dan efisiensi, terutama di era digital saat ini ya. Jadi kita menyimpan pekerjaan kita itu di sebuah cloud computing. Terus kita misalnya mau pergi ke kampus nih, kita bisa mengakses di device yang berbeda seperti di laboratorium kampus dan lain-lain. Mungkin seperti itu aja untuk cloud computing. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu embedded system atau sistem tertanam. Selanjutnya, embedded system atau sistem tertanam ini adalah sistem komputer khusus yang ditanamkan di dalam suatu perangkat untuk menjalankan tugas tertentu. Berbeda dengan komputer biasa ya. Embedded system ini tidak digunakan untuk banyak hal, tapi fokus pada satu tujuan atau satu fungsi utama. Dia menyimpan datanya itu cuma untuk satu fungsi. Untuk fungsi itulah yang akan dilakukan secara berulang-ulang. Contoh embedded system itu dalam kehidupan sehari-hari itu ada mesin cuci, rice cooker, AC, kamera digital, lampu lalu lintas, dan kendaraan-kendaraan listrik juga sekarang itu menggunakan sistem tertanam. Jadi sistem yang sudah kita program itu ditanamkan di situ. Jadi
dia mengerjakan apa yang sudah kita program. Seperti kayak mesin cuci otomatis tuh dia akan mengulang seperti itu. Dia tidak ada gimana ya, fungsi programnya itu untuk menjalankan satu perintah itu saja. Nah, dan komponen utama dari sistem tertanam ini yaitu ada microcontroller untuk mengontrol dari pengguna ya, untuk unsur untuk mengontrol alat tersebut. Dan ada sensor ini untuk ngedetect apa yang kita suruh lakukan dari controller tersebut. Dan ada aktuator dan juga perangkat lunak khusus apabila dari perangkat tersebut membutuhkan itu. Jadi perangkat yang komponen utamanya ini tergantung dari alat apa yang akan kita buat. Intinya embedded system ini sangat penting karena membuat perangkat ini menjadi cerdas, otomatis, dan efisien. Jadi alat yang dijalankan ya seperti itu aja, dia tanpa ada varian. Kalau komputer kan kita bisa untuk ini, untuk segala macam bidang. Tapi kalau untuk sistem tertanam ini itu digunakan untuk metode teknologi seperti mesin cuci itu yang dia melakukannya ya hanya itu aja yang bisa ia lakukan. Tergantung kita memprogram sistem itu untuk apa. Makasih. Dan ada hubungan komputasi awan dan embedded system, atau hubungan dari komputasi awan dan sistem tertanam ini. Komputasi awan dan sistem tertanam ini sering saling terhubung, terutama dalam konsep Internet of Things atau IoT ya. Contohnya itu sensor suhu. Kita untuk mendeteksi suhu itu menggunakan embedded system, mengirim data ke cloud. Jadi data yang dari embedded system itu mengirim data ke cloud yang kita simpan. Tempat komputasi awan, kita menyimpan sebuah datanya itu di komputasi awan. Dan data disimpan, terus si cloud ini yang menganalisis datanya. Kita menyimpan data di sistem tertanam dan si komputasi awan ini yang mengelola datanya. Hasilnya bisa dipantau melalui smartphone. Jadi kita tuh kita bisa memantau aja dari smartphone. Jadi yang bekerja ini mereka. Dan kombinasi ini sangat berguna di bidang seperti smart home. Smart home itu ada kayak seperti CCTV, terus ada apalagi kayak ya banyak lain sebagai macam lah, seperti ada yang menghidupkan lampu secara otomatis menggunakan handphone, terus ada mematikan barang elektronik menggunakan handphone. Nah, ini menggunakan komputasi awan dan sistem tertanam. Terus ada smart city kayak di kota-kota itu, ada dari bidang industri juga seperti yang ada di prodi kita yang pernah dicontohkan tuh, ada sebuah petani cabai yang menggunakan sistem ini. Dari robot IoT, dia bisa mengatur suhu. Apabila suhu itu panas atau sudah waktunya membutuhkan siraman air, maka data di sistem tertanam tersebut akan memberikan kode ke komputasi awan. Komputasi awan akan menganalisis dan mengeluarkan air untuk tanaman tersebut. Seperti itu contohnya. Dan ada juga di bidang kesehatan dan lain-lain. Jadi banyak sekali ya komputasi awan dan sistem tertanam ini saling terhubung di dalam sebuah program. Biasanya kita memprogram alat-alat tertentu, ya dibutuhkanlah dua program sistem ini. Sebagai kesimpulannya, komputasi awan ini memudahkan penyimpanan dan pengelolaan data secara online. Jadi penyimpanan kita itu disimpan secara baik dan dikelola secara online, secara awan, kita di awan. Dan sedangkan sistem tertanam ini membuat perangkat bekerja secara otomatis dan cerdas. Perangkat kerasnya, hardware ini ya, sistem tertanam ini membuat perangkat ini bekerja yang efisiensi lah, cerdas deh. Kedua teknologi ini sangat berperan penting dalam perkembangan teknologi modern karena saling terhubung. Jadi ya, kedua teknologi ini sangat saling berhubungan dan berperan penting dari alat-alat canggih yang sering diciptakan dari sekarang seperti robot-robot tersebut. Jadi sampai sini saja penjelasan yang bisa saya jelaskan. Semoga teman sekalian bisa menerimanya dengan jelas dan mengetahui apa yang sedang saya jelaskan. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.